Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat peserta PPG yang tentunya sudah siap untuk mengikuti ujian. Mari kita latihan bersama untuk persiapan ujian. Tentunya dengan harapan Bapak Ibu dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Di sini Bapak Ibu ada 50 soal. Contoh untuk nomor 1, di sini ada penguasaan pembelajaran. Disajikan soal, kemudian ada 5 pilihan. Di sini contohnya, pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm persegi. Alasannya, keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan. Yang paling tepat Bapak Ibu dari 5 pilihan ini adalah yang C, atau pilihan yang scaffolding kepada peserta didik dengan cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Bapak Ibu bisa mengingat kembali scaffolding, pemberian bantuan kepada peserta didik dengan cara jika peserta didik mulai memahami, nanti bantuannya itu semakin dikurangi sampai akhirnya peserta didik mampu secara mandiri menyelesaikan kesulitannya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Ke nomor 2. Di sini, seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada beberapa pilihan, Bapak Ibu memilih lebih dari satu jika tandanya kotak. Silakan Bapak Ibu klik. Misalkan jawaban yang benar di sini adalah yang kedua, kemudian keempat, dan kelima. Di sini guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Kemudian yang kedua, ini juga sama. Kemudian ada kegiatan presentasi, kemudian terakhir memberikan penguatan materi. Kemudian yang selanjutnya, perpasangan menentukan luas segitiga, nanti sampai akhirnya memberikan penegasan. Kemudian kita ke soal yang nomor 3. Di sini masih penguasaan pembelajaran. Di sini disajikan soal. Buati guru SD akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik, tanpa adanya bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik yang tepat adalah merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Maksudnya di sini tanpa ada bullying. Kemudian kita ke soal yang nomor 4. Di sini ada desain pembelajaran. Di sini mengajak peserta didik menggambar segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian mengajak siswanya untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, kemudian diajak untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Di sini yang ditanyakan adalah tujuannya untuk yang paling tepat adalah menemukan rumus luas segitiga. Kemudian kita ke soal berikutnya. Ke soal yang kelima, masih penguasaan pembelajaran. Di sini
Guru mengajar di lingkungan sekitarnya peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain yang dilakukan yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik. Dari pilihan ini yang tepat adalah ini. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan, karena di sini ada peternakan ikan, bentuknya balok, dan meminta peserta didik mengukur panjang dan lebarnya, serta kedalaman kolam ikan, dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Jadi untuk esensi yang ini, Bapak Ibu cermati pada pemberian pengalaman pembelajaran secara langsung. Kemudian yang keenam, di sini masih penguasaan pembelajaran. Tujuannya ini menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok. Bapak Ibu bisa memilih dari pilihan ini. Yang paling cocok adalah video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Soal berikutnya, masih penguasaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menemukan jaring-jaring balok. Di sini Bapak Ibu, kata kuncinya pada media. Media yang tepat untuk mencapai itu adalah tentunya balok dari kertas yang dapat dibuka untuk membentuk jaring-jaring balok. Kemudian nomor 8. Di sini seorang guru kelas 4 SD. Pendidikan Pancasila tujuannya mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini kata kuncinya pada media. Media yang cocok yang mana? Ya, tentunya menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 9, masih penguasaan materi. Di sini membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian langkah pembelajaran yang ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kritis matematis, gitu ya. Langkah pembuktian untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis matematis. Kemudian nomor 10, di sini penguasaan pembelajaran. Di sini ketika soal sebanyak ini, Bapak Ibu fokus pada pertanyaannya untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana. Strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Di sini desainnya ini sudah ada 1-5. Memilih satu tema, kemudian eksplorasi kosakata, kemudian menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, melakukan pair editing bersama rekan sejawat secara berpasangan. Kemudian setelah melakukan ini, yang perlu ditambahkan yang mana? Tentunya pada mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif. Peserta didik memperhatikan unsur ilustrasi bagian alur ilustrasi sebagai pelengkap. Kemudian yang ini, Bu Riri, guru SD Sukapintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik. Yang paling tepat adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian 12, penguasaan pembelajaran.
Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit secara runtut dengan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai. Bapak Ibu bisa memilih dari pilihan ini. Yang pertama bisa tertulis dengan pilihan soal ganda dan esai tentang cerita. Yang kedua bisa dengan kinerja dengan skala pilihan yang diisi semua peserta didik. 13. Pak Riko seorang guru kelas 4 di SD Coknyadin. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Di sini, melakukan asesmen dengan tugas esai agar peserta didik mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang sesuai adalah formatif. Kemudian berikutnya, di sini cara yang paling objektif untuk mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Ya, bisa dengan tes tertulis dengan cara mencoret lalu langsung ditulis jawaban. 15. Ya, 15 seperti ini Bapak Ibu. Di sini fokusnya pada umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik. Ya, dari pilihan-pilihan ini untuk umpan balik tentunya memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya, kemudian memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. Bapak Ibu cukup pahami kata kuncinya. Berikutnya, 16. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat. Rubrik penilaian presentasi. 17. Bu Ani, guru Bahasa Indonesia SD kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat. Ya, tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. Karena di sini kata kuncinya adalah informasi penting. Kemudian masih penguasaan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu, ini soalnya lumayan panjang. Bapak Ibu pahami berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Di sini dijelaskan fase A. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang ditonton dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hal itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutar video lagu yang memuat kata hati. Kemudian dilanjutkan dengan belajar mengeja kata hati-hati. Dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi H. Setelah berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan huruf H. Kemudian peserta didik bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Kemudian peserta didik mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan huruf H. Di sini sesuai dengan kognitif anak usia dasar karena materi disusun mulai dari hal yang konkret dan berdasarkan pada pengalaman kontekstual. Kontekstual itu yang ada di lingkungan sekitar. 19.
Di sini Bu Intan guru kelas 3 di SD Sukamana menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan, tentunya dengan materi tersebut adalah di sini melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 20. Elemen fase B yakni mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni di Indonesia. 21. Bu Neni seorang guru di SD Bagimu Negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini, berikut adalah tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Bapak Ibu cari yang mengembangkan ranah sikap. Di sini, mampu menunjukkan menghargai, arti menjaga kebersamaan dan persatuan. Yang kedua, perilaku mandiri melalui bermain peran tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. 22. Di sini seorang guru kelas 4. Di sini materinya adalah pendidikan Pancasila, elemennya UUD 1945. Materinya adalah hak dan kewajiban. Di sini konteks pembelajaran berbasis proyek. Tindakan yang perlu dilakukan guru adalah memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. 23. Pak Putra, guru kelas 4 di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat 2 golongan gaya belajar, ada auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan tentunya membuat pembelajaran lebih menarik. 24. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA. Di sini untuk kelas 5, latar belakangnya kebutuhan belajar yang berbeda. Ada peserta A memiliki minat dalam sains alam. B. Ada aspek lingkungan. Cara guru dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik ini adalah tentunya mengintegrasikan konsep sains dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. Kemudian 25 ada beberapa pilihan. Di sini cara guru supaya mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut. Di sini ada yang suka melalui mendengarkan penjelasan, sekar ini visualisasi, kemudian di sini ada eksperimen langsung. Bapak Ibu bisa memilih. Ya, di sini menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio dan visual. Kemudian bisa pula mengintegrasikan penjelasan lisan, visualisasi, dan eksperimen dalam konteks pembelajaran. Kemudian 26. Di sini, pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah pengayaan. Kemudian 27. Di sini
Jawaban benar bisa lebih dari satu. Dalam satu kelas terdapat 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus, yaitu tunanetra. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas dalam hal konten belajar. Ini bisa menyediakan materi berupa audio box untuk ketiga anak tersebut, bisa membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka, bisa pula memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. Kemudian 28. Di sini seorang guru IPA kelas 5 mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran termasuk platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor alam maupun buatan manusia. Di sini dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi yang tepat. Bapak Ibu bisa memilih menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Kemudian 29. Sebuah modul IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikatornya level C4. Kemudian mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul ajar IPAS. Di sini indikator yang tepat. Bapak Ibu bisa memilih menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya secara detail. Kemudian 30. Di sini Bapak Ibu memilih benar atau salah. Dalam menghadapi permasalahan motivasi peserta didik level SD kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA materi rantai makanan. Permainan yang tepat. Tradisional dakon atau jakon ini rantai makanan itu yang perlu berurutan. Kita cari yang salah dulu. Permainan lompat karet juga tidak sesuai. Kemudian permainan bekel itu juga sendiri tidak sesuai dengan konsep rantai makanan. Yang paling tepat adalah ular naga. Kemudian permainan benteng. 31 di sini di pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2. Di sini ada guru mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun ada satu siswa, Tania, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktek berbicara. Berikut ini langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tania. Pilihlah benar atau salah. Di sini membangun rasa percaya diri dengan memberikan contoh, ya ini benar. Kemudian yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajak belajar sambil bermain bersama pasangan atau kelompok. Ini benar. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. Ya, ini salah. Kemudian yang berikutnya, beragam media agar lebih nyaman juga salah. Kemudian memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif juga salah. 32. Di sini yang paling tepat. Alangkah bingungnya Pak Dhani ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Peserta didik ditanya hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dan lainnya. Tindakan Pak Dhani yang tepat adalah menyebut nama peserta didik untuk menjawab bergantian. 33 di sini. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan.
Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didiknya. Agar kedua tujuan tercapai, langkah literat yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik. Di sini bisa menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis dan pengaruhnya. Peserta didik diminta mencari informasi dalam berbagai moda tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan. Kemudian 34. Di sini cara yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerasi peserta didik. Ya, Bapak Ibu bisa memilih memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerasi, menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi antar peserta didik. 35. Di sini materi yang paling efektif dalam mengembangkan pemahaman numerasi peserta didik. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. 36. Di sini sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya dilakukan. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Kemudian 37. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik di sini karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja yang sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik dalam bekerja dan pembelajaran adalah di sini pada pengembangan diri. Manakah dari pilihan ini yang tepat? Ya, di sini adalah mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasehatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Kemudian 38, di sini pengembangan diri. Setelah mengajar 1 semester, di sini Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah di sini mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Ya, 39 masih pengembangan diri. Di sini cara yang bisa digunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri agar kualitas pembelajaran meningkat. Di sini mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Ya, kemudian soal berikutnya 40 masih pengembangan diri. Di sini seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, kemudian mendengarkan masalah mereka dan memberikan bantuan tambahan secara personal. 41. Hasil pengembangan diri. Seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Kemudian 42, masih pengembangan diri. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi, serta berbagi ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. 43. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua atau wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah di sini mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah, serta mendengarkan umpan balik mereka. 44. Masih pengembangan diri. Seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya dilakukan guru adalah mengadakan sesi wawancara dengan orang tua atau wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. 45. Masih pengembangan diri. Seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi, serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah. Di sini berperan aktif. Kemudian 46 masih pengembangan diri. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan, Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada.
Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah, ya, di sini merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut. Kemudian 47, masih pengembangan diri. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari, rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya, dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut berbicara dari hati ke hati. Jadi ini lebih istilahnya lebih privasi. 48, masih pengembangan diri. Di sini Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapor yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan, ya, di sini memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi membaca denah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Sedangkan mengentri nilai rapor bisa dikerjakan di waktu jeda. Jadi tetap dilakukan, tapi membuat prioritas. Kemudian 49, masih pengembangan diri. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru Indonesia yang bisa Anda lakukan, di sini prinsip etika guru Indonesia ini menghargai keragaman. Ya, di sini Bapak Ibu bisa menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru Indonesia. Terakhir, berdasarkan analisis hasil diagnostik asesmen, ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok kemampuan siswa, yaitu pandai, sedang, kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah, Bapak Ibu cermati kata kunci pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengakomodasi semua kebutuhan murid. Jawaban yang tepat adalah mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asih, asuh, di mana guru memberikan fasilitasi pendampingan atau bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Demikian tadi pembahasan soal dari nomor 1 sampai 50, baik dari pembelajaran, kemudian pengembangan diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.